Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang teori sistem pemerintahan presidensial dan parlementer yang beranggotakan Firda Awwalil Hikmah, Dengar nomor 5569, Zulfa Adia Itikawati nomor 576, Estri Niprianti nomor 584. Next. Sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan negara republik kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Presidensial unsur presiden yang dipilih rakyat. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh undang-undang atau konstitusi. Next. Ciri-ciri pemerintahan presidensial. 1. Dikepalai oleh seorang presiden. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi. 3. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab pada kekuasaan eksekutif. 5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. 6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Zulfa. Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial. Kelebihan sistem presidensial: 1. Badan eksekutif lebih stabil. 2. Masa jabatan pemilihan jelas dengan jangka waktu tertentu. 3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial. 1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif. 2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 3. Pembuatan keputusan atau kebijakan antara eksekutif dan legislatif. 4. Pembuatan keputusan lama. Next. Sistem pemerintahan parlementer. Pengertian sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan. Parlemen mempunyai wewenang yang begitu vital dalam menentukan sistem negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firda. Ciri-ciri pemerintahan parlementer. 1. Dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai presiden. 2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. 3. Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. 7. Parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer. Kelebihan sistem parlementer. 1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. 2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. 3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. 4. Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat. Kelemahan sistem parlementer. 1.
Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlementer sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. 2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. 3. Masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.